Halo, Teh, Akang. Halo. Halo, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ini kita emang sulit buat kumpul, kita sulit buat melakukan aktivitas, buat kumpul. Sekalipun kita dibatasi oleh pemerintah, bukan kenapa. Karena COVID ini katanya sih berbahaya katanya ya. Cuman menurut Teh Ibet sebagai komandan nih, apa sih Hmm? COVID itu? Kenapa sih bisa bahaya? Oke, jadi COVID itu sebenarnya sebuah virus ya yang bisa menyerang siapa saja dan dia termasuk wabah yang ada di mana-mana dan sudah cepat menyebar termasuk di Indonesia. Oh, berarti itu sudah lama ya? Menurut Sudah Kang dari Arsyad nih, sebagai wakil komandan kita nih, kira-kira Hmm. awal mula COVID-19 itu bisa tersebar gimana sih? Ya, siap. Eh, Awalnya COVID-19 itu menyebar pertama dari Wuhan, Cina. Diduga dari binatang liar yang dimakan sama penduduk sana. Dan virus itu tuh ada di binatang dan dimakan sama orang. Dan dari virus itu tuh menular ke manusia dari binatang itu. Lalu menular ke manusia lainnya begitu. Oh, jadi awal mula virus ini ada di Wuhan, yang Ya, awalnya sih disebutnya bukan COVID ya, tapi lebih ke ya, flu Wuhan ya, flu Wuhan. flu Wuhan. Dan itu dari binatang ke manusia. Dan awalnya kita ngerasa itu seperti flu biasa ya. Oke, yang Ya, buat gejalanya kayak flu. buat Ahibet nih, Hmm? dengan masa pandemi sekarang, langkah preventif dari pemerintah untuk kita nih buat ngelawan COVID ini apa aja sih? Ya, jadi waktu awal-awal banget masuk tuh ke Indonesia, di lockdown kan, dan dikasih protokol kesehatan, kalau kita wajib pakai masker kalau mau kemana-mana, dan wajib cuci tangan. Terus setelah itu diberlakukan PSBB, di PSBB itu kan jadi banyak perbatasan juga, dan sekarang Indonesia lagi new normal, di mana sekarang masyarakat udah mulai melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap melakukan protokol kesehatan. Oh, tapi nih Kang Asyet, dari pemerintah udah melakukan langkah preventif yang menurut aku sendiri itu udah bagus ya. Cuman makin ke sini yang kita tahu dari berita-berita korban terus meningkat. Kira-kira itu gara-gara apa tuh? pertama itu karena ada orang yang disebut OTG itu ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu bisa menularkan virus ke orang yang lain, sedangkan dia sendiri nggak memiliki gejala gitu. Oh, Itu sih. jadi OTG ini kita tidak bisa mengetahui apakah si orang itu positif atau tidak karena dalam dirinya sendiri dia bahkan tidak tahu dan tidak ada Ya, Iya, gejala-gejala tidak ada seperti itu gejalanya. ya. Oke. Oke nih. Ngomong-ngomong nih Kang Arsyad, kita punya satu cerita dari adik kelas kita yang Hmm. kelas 10 nih. Ada cerita apa nih yang menarik yang buat di-share buat kita-kita semua nih? Jadi saya itu waktu itu dapat ceritanya dari dia dan juga ngejelasinnya via video kayak gini. Dia itu ya karena social distancing lah kan ya kan. Dia itu survivor COVID-19. Oh, Survivor wow, kayaknya menarik nih. Boleh kita benar di-share kan nih banget. ceritanya? Biar pada Oke. tahu nih. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, umur saya 17 tahun. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa terpapar virus corona. Jadi, pada saat itu, lalu pada saat semuanya sedang bermain, tiba-tiba Mahes bersin dan tanpa disadari mengenai Nadira. Setelah lelah bermain, semuanya pun berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Termasuk Tasya yang pulang ke rumah tanpa mengganti baju atau cuci tangan terlebih dahulu dan langsung saja membaringkan badan di kasur. Seminggu kemudian, setelah saya berkumpul dengan teman-teman saya merasakan demam, batuk, dan pilek. Tetapi, pada saat itu saya tidak menghiraukannya. Setelah 2 minggu berlalu, keadaan saya makin memburuk. Kedua orang tua saya pun memutuskan untuk membawa saya ke dokter. Dokter mencurigai saya positif corona karena gejalanya mengarah ke sana. Sambil menunggu hasil yang pasti, saya pun diisolasi. Selama isolasi mandiri di rumah, saya merasa sangat kesepian, tidak bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman saya.
Bahkan saat waktunya makan pun, ibu saya menyimpan makanannya di depan pintu kamar. Dan saat ibu saya pergi, baru saya akan mengambilnya. Untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga, saya hanya bisa melalui video call. Jika ditanya saya merasa sedih atau tidak, tentu jawabannya saya sangat merasa sedih. Jika ditanya saya merasa menyesal atau tidak, tentu jawabannya saya merasa sangat menyesal. Karena saya tidak mengikuti anjuran pemerintah yang memberitahu kepada kita untuk tetap diam di rumah. Tetapi saya dan teman saya malah menghiraukannya, dan akhirnya saya sendiri yang terpapar. Nah, untuk itu, saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara mencegah virus corona. Pertama, kalian harus rajin mencuci tangan. Berikut saya akan memberitahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama, basahi telapak tangan menggunakan air. Yang kedua, tuangkan sabun ke telapak tangan secukupnya. Yang ketiga, gosok telapak dan punggung tangan. Yang keempat, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang kelima, lakukan gerakan mengunci. Yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang ketujuh, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok secara perlahan. Yang terakhir, basuh tangan dengan air mengalir sampai bersih. Nah, selain harus rajin mencuci tangan, kita juga harus jaga jarak dengan orang lain, selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, jangan keluar rumah jika dirasa tidak terlalu penting, lakukan isolasi mandiri di rumah, dan yang terakhir, jaga selalu kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan tidur 8 jam. Kira-kira seperti itu cara mencegah agar kita tidak terpapar virus corona. Saya harap dari cerita saya kali ini, kalian semua bisa lebih sadar bahwa virus corona itu benar-benar berbahaya dan jangan pernah sedikit pun meragukannya. Karena saya tidak ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan, karena ini rasanya benar-benar tersiksa. Mungkin sekian cerita saya, semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa doakan untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang terpapar virus corona di luar sana. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para dokter dan suster yang telah berjuang melawan virus corona. Semangat dan sehat selalu pahlawanku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kita melihat video dari adik kelas kita yang survivor COVID nih, kisahnya sangat menarik dan dia pun gak sungkan-sungkan gitu buat memberikan kita arahan, tips dan triknya buat terhindar dari COVID ini. Nih, ngomong-ngomong nih Kang Arsyad, buat COVID ini apakah vaksinnya udah ada atau belum sih di dunia? Sudah banyak negara-negara lagi mengembangkan vaksinnya. Oh, negara-negara sudah berlomba-lomba ya untuk menemukan vaksinnya untuk umat manusia juga, untuk lebih khususnya ya. Terus, Tebet, buat di Indonesia sendiri, apakah vaksin itu sudah diproduksi atau bagaimana nih? Iya, baik. Jadi di Indonesia ini, Lembaga Biologi Molekuler, Lembaga Eijkman, mereka mengembangkan vaksin yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin ini sejauh ini sudah mencapai tahap memasukkan sel ke mamalia, ke dalam sel mamalia, dan mereka sudah berhasil melakukan seleksi genetik itu. Mereka berharap kalau lembaga Eijkman ini akan melakukan penyuntikan pertama ke manusia di Indonesia di semester kedua pada tahun 2021. Kayak gitu. Oke, berarti secara tidak langsung seperti yang di berita kemarin di Bandung lebih tepatnya ya, kita sudah mulai uji coba terhadap manusia yang bakal terus dipantau oleh peneliti hingga 6 bulan ke depan. Oke, berarti Betul itu banget. salah satu kabar baik buat kita ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang telah menonton. Semoga semua sehat selalu. Ya, jangan lupa di-share nih anak muda. Jangan lupa. Oke. Ya. Sekian dari kita. Bye. Dadah Kang Tete. Bye.